Halo, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, aku Bila, dan di sebelah saya ini ada Pak Nurkopsun Wibowo. Di sini kami sedang berada di Sentono Gentong. Di belakang kami terlihat penampakan dari Teluk Pacitan. Teluk Pacitan ini dapat menjadi sumber belajar kita teman-teman. Nah, untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Nurkopsun. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Nurkopsun Wibowo, mengajar mata pelajaran IPS. Di sebelah saya ada Salsabila yang nanti akan mendampingi kita melakukan kunjungan lapangan atau field trip. Ya, tempatnya nanti ada di Teluk Pacitan yang terlihat itu. Kenapa kita memilih bukit ini? Karena dari Bukit Sentono Gentong ini fenomena Teluk Pacitan bisa kita lihat secara jelas dari atas. Sumber belajar yang sangat menarik karena suku komplit digunakan untuk pembelajaran komprehensif atau terpadu dari pelajaran IPS kelas 7, tema kedua terkait dengan keberagaman lingkungan sekitar. Jadi bila nanti kita akan melakukan kunjungan lapangan atau field trip menuju beberapa lokasi yang ada di Teluk Pacitan. Nanti ada dermaga Tamperan, ada juga etalase geopark, lokasinya sama di Teluk Pacitan di daerah Pancerdor. Kemudian nanti kita akan melihat lebih dekat terkait sepadan pantai atau green belt. Nanti kita juga akan mengunjungi hutan mangrove. Nanti ada hutan mangrove di muara sungai. Yang terakhir nanti kita akan mengunjungi sentra industri pengolahan ikan tuna. Jadi field trip ini merupakan field trip yang bersifat virtual. Virtual reality bisa dinikmati dengan 360 derajat pandangan dengan berbantuan menggunakan alat khusus yang disebut sebagai lensa 360 derajat. Wah, ternyata banyak sekali agenda kegiatan kita hari ini. Kalau begitu, langsung saja kita menuju ke lokasi-lokasi yang telah disampaikan oleh Pak Nurkopsun Wibowo tadi. Dermaga Pacitan ini memiliki luas 9,3 hektar. Dermaga Pacitan dibatasi oleh Teluk Pacitan yang memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan melimpah. Potensi sumber daya perikanannya antara lain ikan tongkol, ikan tuna yellowfin, ikan cakalang, dan ikan layang. Musim penangkapan ikan dimulai dari bulan Mei hingga bulan November. Nah, kita sekarang mau wawancara dengan salah satu nelayan. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Dengan Bapak siapa, Pak? Junaidi. Bapak Junaidi. Bapak Junaidi asli dari Pacitan atau luar Pacitan, Pak? Pekalongan, Jawa Tengah. Untuk kapal yang ini kelihatannya apa sudah mau berangkat, Pak? Kok aktivitasnya dari nelayan-nelayan sudah di atas kapal semua? Ya insya Allah besok pagi mau berangkat. Ini kan keadaan cuaca buruk. Oh, gitu. Insya Allah besok mulai berangkat. Oh, iya. Satu kapal itu personilnya sekitar berapa orang, Pak? Enggak tentu, ada yang 35, ada yang 25, tergantung kapalnya tuh, ukuran kapal. Yang berarti butuh kerjasama, Pak, ya, ketika mau berangkat, kemudian di tengah laut sampai nanti mendarat atau berlabuh itu butuh gotong royong kerjasama yang luar biasa, Pak, dari nelayan. Ya. Oh ya, jadi seperti itu kira-kira aktivitas nelayan ini persiapan karena cuaca buruk sehingga masih belum bisa melaut. Nah, teman-teman, saat ini kita sedang masuk ke dalam TPI atau tempat pelelangan ikan. TPI merupakan tempat yang digunakan untuk kegiatan jual beli para nelayan dari hasil tangkapan mereka. Selanjutnya, kita akan menuju ke etalase geopark. Etalase geopark merupakan museum khusus yang berdiri sejak tahun 2012 atau sejak ditetapkannya kawasan Gunung Sewu sebagai National Geopark. Terdapat berbagai macam jenis koleksi yang dipamerkan di dalam museum ini. Nah, untuk mengetahui jenis koleksi tersebut apa saja, yuk kita masuk. Jadi zaman batu tua, Paleolitikum di masyarakat purba, atau masyarakat zaman batu, di budaya pertanian itu sebenarnya sangat sederhana. Jadi uripe itu orang mikir cepet-cepet nggih. Jadi alatnya saja, kapalnya itu sangat sederhana, masih kasar, nanti belum masih halus kayak rapi belum. Di kapalnya aja masih gerobol istilah nggih. Lah kehidupan sehari-harinya ya simpel, artinya bagaimana cara menangkap hewan
dan mengkonsumsi hewan itu. Ya teman-teman, saat ini kami sedang berada di pintu masuk dari Pantai Pancerdor Pacitan. Nah, Pantai Pancerdor Pacitan ini merupakan bagian tengah dari kawasan pesisir Teluk Pacitan. Pada kesempatan kali ini kita akan berjalan menuju ke sepadan pantai. Jadi sepadan pantai ini yang berupa tanaman cemoro laut yang tadi kita lihat dari sentono gentong cukup tebal, merupakan green belt atau zona hijau yang berfungsi salah satunya adalah untuk mereduksi kalau terjadi bencana tsunami, termasuk dari bahaya abrasi. Kemudian juga ada fungsi ekologis karena dengan adanya hutan cemoro laut ini atau sempadan pantai ini, maka biota-biota yang lain yang jelas menjadi lebih beraneka ragam seperti burung jenis unggas, kemudian serangga, kupu, dan seterusnya. Selain itu juga mempunyai fungsi ekonomi sebenarnya seperti kita sekarang ini berada di jogging track. Ini merupakan area wisata yang ketika kita masuk tadi juga terkena retribusi, kita membayar ke daerah, berarti di situ ada fungsi ekonomis menjadi pendapatan asli daerah. Nah teman-teman, setelah ini kita menuju ke mangrove. Hutan mangrove merupakan ekosistem yang dapat kita temukan di daerah pesisir pantai. Hutan mangrove memiliki banyak sekali fungsi dan manfaat. Pelestarian mangrove diperlukan untuk menjaga keberlangsungan ekosistem laut. Selain itu, dengan adanya hutan mangrove dapat mencegah terjadinya bencana saat ada gelombang pasang air laut. Pelestarian alam hutan mangrove dapat dilakukan dengan cara menanam pohon mangrove di pesisir pantai. Penanaman pohon mangrove merupakan salah satu usaha untuk melestarikan lingkungan. Pelestarian lingkungan hidup merupakan upaya menjaga agar kondisi lingkungan hidup tetap terjaga dengan meningkatkan daya dukungnya. Upaya ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa sumber daya alam yang ada dapat mendukung kehidupan secara berkesinambungan. Setelah ini kita menuju ke tempat field trip kita yang terakhir, yakni pengolahan tuna. Selamat siang Pak Denny. Saya Bila bersama Pak Nur Kopsun ingin berbincang-bincang dikit mengenai olahan tuna yang ada di Sabrina ini ya Pak. Okay. Nah untuk olahan tuna yang ada di sini ini, yang dihasilkan itu apa saja ya Pak produknya? Kalau untuk saat ini kita ada 12 olahan dari tuna. Tapi untuk best sellernya atau yang paling banyak diproduksi itu tahu tuna. Jadi yang paling dicari itu tahu tunanya. Oh gitu. Untuk 12 produknya itu kalau boleh tahu apa saja Pak? Jadi ada nugget, pangsit, bakso, kaki naga, rolade, ekado, terus lumpia tuna, risol tuna, martabak tuna, kemudian ada sempolan, kaki naga. Nah untuk bahan baku tuna tersebut itu diperoleh dari Pacitan sendiri atau dari luar juga Pak? Kalau bahan baku selama ini masih dari sini sendiri, dari lokal Pacitan. Cuma terkadang setiap tahun itu pasti ada namanya musim angin atau musim baratan. Jadi pas di saat itu para nelayan itu tidak melaut. Jadi kita harus terpaksa mendatangkan bahan baku tuna dari luar kota. Nah ini produk tahu tuna. Oh terima kasih Mbak. Kasih Mbak. Mungkin ini aja ya untuk oleh-oleh kita. Nah, saya terima kasih Pak Denny. Terima kasih Pak Denny. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung kegiatan field trip kita hari ini. Sampai jumpa.